Masuk dunia iklan, modeling dan sinetron ya karena ketidaksengajaan. Awalnya coba-coba awalnya. Tapi kalau ada yang nonton pasti udah tahu. Karena dengan baca buku tuh menurut aku nge-upgrade otak aku jadi lebih berisi gitu. Yang aku paling kedepankan di itu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dwi di podcast Universitas Nusa Bangsa, Kampus Merah Putih, Nusa Bangsa, Solusi. Oke guys, kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa, datang dari jauh ya. Dia ini seorang artis. Tamu kita kali ini Kevin Lucas. Halo. Oke, alhamdulillah baik-baik. Mana Vin? Ke Bogor enjoy gak perjalanan tadi? Ya lumayan lancar sih. Lancar ya? Nggak terlalu macet. Nggak terlalu macet karena bukan weekend. Oh, bukan begini. Coba kalau weekend udah deh minta ampun. Oke, Pin, thanks ya udah datang. Sama-sama nih aku juga nih. Ya. Senang juga bisa diundang ke sini sih. Jadi ya kita tahu lah ya seorang di dunia entertain pasti kesibukannya luar biasa. Tapi di tengah kesibukan itu Kevin masih menyempatkan datang di podcast kita kali ini. Sekali lagi thanks banget ya. Sama-sama. Dan apa namanya, barangkali ini menjadi satu kejutan buat WNB lovers gitu ya, yang bisa ngelihat Kevin di podcast kita kali ini gitu. Tapi anyway mungkin ada yang apa sudah kenal banget sama Kevin atau barangkali mungkin baru pernah Kevin Kevin Lucas. Jadi nggak ada salahnya nih kalau kita apa ya namanya ya perkenalan gitu ya. Boleh. Ya silakan Vin, kenalin deh. Ya aku namanya Kevin Lucas. Usia ya. Ya, silakan aja. Usia udah 31 tahun. Tahun depan 32 berarti. 32 ya. Sekarang kesibukannya udah mulai balik lagi ke ada beberapa project sih ke depannya. Termasuk ya film udah kemarin. Mungkin nextnya mau ada sinetron. Kemarin tuh tahun-tahun kemarin atau? Oh enggak, baru aja. Oh baru aja, udah ya, udah selesai. Okay. Terus apa namanya? Mungkin kalau kita lihat di medsos, kita lihat sekilas di YouTube ini, jadi agak bingung saya nih. Kevin ini katanya artis ya, tapi kalau dilihat kok ada foto barang pesawat tuh gitu. Oh, iya. Jangan-jangan emang pernah dikerja di yang hubungan dengan pesawat gitu atau gimana, Vin? Iya, jadi tahun 2000 sebenarnya udah dari 2016 ya. 2016 udah nyoba-nyoba tapi nggak langsung dapet Kang gitu kan. Oh, maksudnya gimana nih? 2016 nyoba-nyoba itu nyari peluang di pramugara. Pramugara benar. Pernah pramugara sekitar terhitung dari training berarti ya 2018 sampai 2023 lah. Oh, lama juga ya, 5 Iya. tahun ya? Iya, tapi 3 maskapai ya. Bisa disebutin nggak? Oh, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong ya. Iya, pernah di jadi 2000 rekrutmen 2017 18 aku di maskapai plat merah. Oke. BUMN. Terus Habis itu sempet syuting tuh habis itu kan. jadi Keluar karena pandemi ya. Oke, Karena berarti pandemi. begitu masuk pramugara keluar karena pandemi. Karena ini murni keputusan pribadi karena pandemi atau Karena kalau boleh tahu nih Oh iya boleh. Akunya sih nggak pengen keluar, cuma kan karena memang keadaan Oke. itu kan lagi Covid, jadi Oke. memang rute-rutenya dikurangin, Oh juga iya sedikit. sih bener ya. Memang kita semua mengalami lah. Oh gitu. Karena Memang Covid. kalau kita perhatikan di medsos itu kan ada berita juga yang mantan pramugari jadi penjual sayur ya. Banyak. Ya, tapi Temenku malah yang buka warung banyak. ya malah sukses ya. Ada. Ya walaupun Ada. beda pekerjaan aja kan. Beda. Nah, Oke, dari Covid habis itu ngapain tuh? Jadi Covid habis itu kan aku istilahnya kena layoff ya. Oke. Kena layoff dari maskapai, habis itu syuting. Oke, syuting. Main sinetron. Sinetron apa FTV? Sinetron. Iya. Oke. Tapi nggak banyak episodenya. Oh, nggak banyak. Bahkan nggak nyampe 50 episode tuh. Oh gitu. Saat itu. Habis itu masuk terbang lagi. Oh gitu. Oke. CLBK nih ya.
kurang lebih CLBK lah. terbang lagi di plat merah lagi, enggak? Enggak, beda. Oh beda. Beda. Oke. Tapi maskapai sini juga, domestik ya. Domestik. Maskapai, bukan maskapai internasional. Oke, itu sampai berapa lama itu? Cuma sebentar sih. Sebentar. Dari apply 2021, Mhm. 2022 akhir udah selesai. Oh gitu. 22 akhir selesai. Habis itu Pindah kembali. maskapai. Oh pindah maskapai Pindah lagi. maskapai, Tahun ganti. 22. 23 ya. Oh 23. 23. Maskapai Habis lagi. itu 23 akhir berhenti. Habis itu sekarang syuting lagi. Syuting lagi. Nah, pertanyaannya gini, Vin. Tadi kan mulai dari tahun 2000, training berapa? 2017 atau 16? Perhitungnya sih 17-18 sih. 17-18. Full trainingnya di 18. Nah, sebelum 2017 tuh ngapain nih, Vin? Sebelum 2017 aku sempat jadi CS juga ya. CS itu CS ya, customer, customer service. Di apa? Di suatu perusahaan di Jakarta Barat ya, perusahaan itu. Oh, Wangian, oke. perfume. Oh, jadi Tapi CS. lokal made, bukan Oke. parfum brand gitu bukan. Terus ini pernah juga saya lihat apa namanya di berita-berita itu Kevin ini pernah juga berkecimpung di model ya, Vin? Bener nggak sih? Model pernah. Model Pernah malah ya? udah dari tahun 2009 ya. 2009. 2010, Berarti 2011. Kalau dibilang malah awal mula Kevin berkarir dari model ya, Vin ya? Awalnya coba-coba awalnya. Oh, oke. Sorry. 2009 itu posisinya Kevin masih sekolah, kuliah atau 2009 tuh masih sekolah. Oh, Masih sekolah aku udah coba-coba, karena kan kalau di dunia entertain ya, Ya. dunia entertainment kan ini Kang, umur ya bocah banget juga bisa cari uang. Oh iya. Karena kan peran kan nggak mematok Oke, usia kan. iya benar ya. Tergantung kitanya ya berarti ya. Tergantung kitanya. Oke. Kebetulan memang aku startnya agak early sih. Oh iya, Di umur yang dibandingkan yang muda lain banget. mungkin ya, gitu. Oh iya. Model majalah apa nih? Waktu itu majalah Aneka. Aneka. Oh. Tapi sebelum Aneka juga beberapa, kayak waktu itu ada namanya Pelangi Model Hunt. Oh, itu tahun-tahun, wah aku sudah lupa deh. Lupa ya. Udah lama lah pokoknya. Iya. Nah, Sempat dari berapa kali lah model. Dari model itu baru Kevin kenal dengan apa? Tadi maskapai dulu atau gimana sih kok dari model bisa gini. loncat ke maskapai itu gimana ceritanya? Maskapai malah itu udah semakin kesini-sini. Oh gitu. Jadi model habis itu kita coba casting ya. Oh casting karena dulu. kan nggak bisa langsung masuk. Oke. Itu nggak bisa. Casting dulu. Itu juga iseng-iseng sih. Casting ditawarin orang ya awalnya. Oke. Ditawarin orang untuk mau nggak coba casting gitu. Habis itu syutingnya pertama TVC dulu, iklan. Oh iklan. Jadi nggak langsung sinetron gitu enggak. Oh enggak ya. Sinetron itu justru setelah waktu abis Aneka Yes baru masuk manajemen, baru ke sinetron. Oke. Gitu sih. Tapi gini, masa sih Kevin lagi jalan nih, tahu-tahu sini kamu mau syuting nggak gitu? Atau mungkin ada yang ngajakin, ya mungkin teman atau apa gimana sebenarnya? Malah dibilangnya istilah stranger ya. Oh gitu. Pertama kali ketemu orang di suatu mall di kawasan Jakarta Selatan kalau nggak salah ya. Ketemu aku lagi sama mama, kan masih kecil ya waktu itu, masih SMP kan. Habis itu ya dia approaching, dia deketin mama. Deketin mama dulu awalnya, habis itu baru dari mama ke aku gitu. Berarti benar-benar random banget ya? Random. Ya, jadi bisa dibilang masuk dunia iklan, modeling dan sinetron ya karena ketidaksengajaan. Iya. Tapi ya namanya mungkin udah jalannya kayak gitu ya. Iya, ngikutin aja. Ngikutin aja ya. Oke, apa namanya, kalau tadi ada pernah jadi model, kemudian udah gitu pernah di maskapai, masuk ke sinetron ya, bukan FTV ya, sorry. FTV pernah juga. Udah kemana-mana. Oke, udah kemana-mana ya, FTV sinetron. FTV sinetron bedanya apa sih? Kalau FTV itu biasanya kita proses syutingnya ada yang 3 hari, 4 hari, 5 hari tergantung FTV. Sama production house-nya ya, rumah produksinya. Kalau FTV ya tayangnya cuman kayak 1 hari itu aja udah. Langsung selesai. Nggak pakai episode-episode. Jadi kalau yang pakai episode itu sinetron. Betul. Gitu. Nah, kategori FTV itu sama nggak sama layar lebar sebenarnya? Secara prinsip sama ya? Kalau layar lebar kan penayangannya di
bioskop ya. Ah. Di bioskop, kalau FTV itu untuk layar televisi. Jadi layarnya lebih kecil Oh, sebenarnya. jadi gitu aja ya bedanya ya. Tapi Beda-beda. memang tapi vibes-nya beda dong. Tetap layar lebar ya. Atau gimana? Atau sama aja? Treatment dan metode syutingnya dan pengambilan gambarnya agak berbeda Oh gitu. dari FTV sama film ya. Kalau dari tingkat kesulitan mungkin challenge-nya tuh lebih sebenarnya lebih apa banyak yang mana sih? Antara misalnya nih ada sinetron, FTV sama layar lebar tuh gimana tuh? Kalau kita ngomongin capek dulu kali ya. Capek dulu boleh. Kalau capek menurut aku paling capek di yang panjang, sinetron. Karena kan memang ya dulu sering pulangnya jadi pagi lah, jadi makan jadi ya aku pernah sampai lupa makan soalnya. Oh gitu. Pernah sampai hampir diinfus, tapi aku emang nggak suka diinfus orangnya kan. Pernah drop. Oh gitu. Lagi syuting sampai waduh udah benar-benar nggak ada tenaga pernah. Di zaman-zaman dulu lah, sekarang sih udah jauh lebih sehat sih. Tapi gini, maksudnya yang kayak gitu tuh berarti mungkin juga artis yang lain sama juga kali ya? Pernah ngalamin banyak. gitu? Banyak malah ya. Yang sinetron terutama ya. Iya. Karena kan memang itu kan durasinya lama ya. Lama. Dan kerjanya nggak kayak kerja orang pada umumnya, nggak 9 to 5. Oh, oke. Dia bisa 11 to 5, Iya. 5-nya in the morning gitu dulu sih. Tapi nggak semuanya ya. Oh gitu ya. Kalau yang kategori kejar tayang mungkin ya, yang Itu. bikin capek banget kali Itu ya. dulu yang aku ambil. Oh gitu. Yang paling bikin capek itu yang aku ambil Oh justru. gitu. Iya. Oke. Nah, kalau FTV agak lebih teratur mungkin gitu ya atau gimana? Iya, lebih santai. Lebih santai. Karena syuting cuma 3-4 hari loh. Cukup ya lebih- 3-4 hari ya? Cukup. Satu Cukup. judul. Iya. Oh. Udah kena 60 menit tuh. Oh iya. Iya, udah kena. Iya, Jadi berarti, lebih ringkas. oh, Benar. Terus kalau yang layar lebar, kalau dari capeknya nih, kalau Hmm. FTV kan agak santai, kalau layar lebar gimana? Layar lebar lebih challenging. Ya, Yang tadi kayak challengingnya Akang apa bilang nih? tuh. Karena kan sebelumnya kita nggak bisa langsung syuting, harus reading dulu tuh pendalaman karakter dulu. Gitu. Kayak misalkan ada yang berat-berat kayak contohnya ketabrak mobil atau misalkan ada berantem yang ya kan kalau kita kalau nonton film kan berantemnya bagus ya. Iya, Itu pas reading sama syutingnya minta ampun capeknya. Berarti gini, kalau layar lebar, Nggak segampang itu ngambil. challenge-nya itu lebih kepada pendalaman karakter mungkin ya. Iya. Gitu ya. Karena kan harus ada reading dulu persiapan. Pre-shootingnya itu yang bikin challenging. Itu sampai kalau untuk yang layar lebar mungkin kalau tadi FTV kan 3-4 hari cukup. Kalau yang layar lebar sampai Layar lebar paling tergantung filmnya. Kalau yang misalkan cuma standar drama-drama gitu ya, paling sih ada yang bisa 18 hari, 20 hari kelar. Tapi kalau yang berat-berat, apalagi yang di luar negeri ya syutingnya, banyak kan di luar negeri yang mungkin adegannya sedikit nge-twist gitu berat-berat ya mungkin sebulanan bisa lebih. atau mungkin ditambah misalnya gini, ada adegan yang harus di musim gugur gitu. Ini kan belum musim gugur berarti harus nunggu gitu ya. Atau bisa di apa? Diakalin tuh dengan efek apa gitu. Bisa sih. Bisa ya sekarang ya. Pakai lighting aja bisa. Bisa ya. Sekarang Udah pada pinter-pinter. teknologi udah wow ya. Iya, bisa. Iya. Tapi kalau misalnya nih seandainya boleh memilih antara sinetron, FTV sama layar lebar, lebih kemana nih? Untuk aku sih sebenarnya naiknya sih sinetron ya. Oh gitu. Sinetron. Why? Kalau film paling cuman 2 lah. Kenapa bisa Karena sinetron? memang kebetulan waktu itu faktor lucknya ada di sinetron sih. Yang bikin nama lumayan naik pada saat itu. Jadi ini bicara faktor luck atau ada unsur cuan? Yang pertama sih faktor luck tentunya. Luck, Karena ya. kan nggak semua orang nyaman di dunia sinetron. Iya. Nggak semuanya mampu juga karena yang tadi aku bilang karena capeknya lumayan. Iya. Jadi mungkin ada semacam keterikatan psikologis ya. Karena gue misalnya gitu lah, lucknya di sinetron atau seperti itu atau gimana? Emang udah biasa dengan ritme yang seperti itu gitu. Oke. Terus misalnya gini, Vin, dari semua yang udah pernah syuting gitu ya, sinetron atau layar lebar, ada nggak yang jadi favorit Vin dari semua? Yang aku favorit ya? Yang Yang aku favorit ya. Nah.
Yang aku favorit sih waktu awal-awal banget syuting sinetron sih. Judulnya Cinta Bersemi di Putih Abu-Abu judulnya. Cinta Bersemi Masih di bisa Putih masih Abu. bisa diakses juga sih sekarang. Tapi Masih bisa, lewat ya? platform ya. Iya iya ya, udah Hmm. lewat. Ya ya ya. Kak, kalau boleh dikulik sedikit nih, kenapa menjadi favorit Kevin? Karena saat itu juga aku eh, pertama kali mendapat ketenaran ya. Jadi maksudnya kan favorit buat setiap orang itu pasti akan berbeda ya. Karena ada cerita di balik itu dan Betul. mungkin sangat personal ya, nggak bisa kita paksain kan. Gitu. Mungkin cuannya banyak di sana, tapi hati tetap di situ deh favoritnya gitu. Dan itu nggak salah juga sih. Kan gitu ya. Betul. Kevin mau minum dulu nggak nih? Ya boleh lah. Ya, minum dulu ya. Oke, dari tadi udah ngobrolin tentang Kevin di sinetron, jadi model, FTV, bahkan sampai dengan ada di pramugara tadi. Kalau boleh nih kita kelompokkan, kalau yang namanya pramugara, ya keren sih memang. Kalau aku lihat juga gimana ya, maksudnya penampilannya kan rapi gitu ya. Iya, iya, pasti keren banget kan. Tapi sekeren-kerennya kan karyawan. iya kan? Ya maksudnya kita dibayar sama orang gitu. Ya. Terus apa namanya? Kalau yang main entah film, entah sinetron itu ya mungkin apa ya kategorinya? Hitungannya pekerja seni. Pekerja seni ya. Terus dan itu beda sama karyawan Kang ya. beda ya. Maaf ya aku sedikit potong. Kalau misalkan karyawan itu kan maintain ada gaji rutin per bulan ya. Ada gaji rutin per bulan. Tapi kalau di dunia seni enggak ada ya. Enggak. Nah, memang mungkin ya sometimes kadang-kadang dapatnya cukup besar, kadang-kadang juga kita bisa 2 bulan kosong, 3 bulan kosong bisa. Bisa ya? Bisa. Ya. Nah, kalau bisnis Kevin pernah nyoba nggak? Nyoba kecil-kecilan dan bantu temen sih kebanyakan. Kalau ujungnya aku akan ke bisnis ujungnya. Oh gitu. Ujungnya akan ke bisnis dan investor ya. Oke. Ujungnya akan ke situ sih. Maksudnya ini menjadi satu apa cita-cita ke depan Kevin nanti atau mau cita-cita gimana? Cita-cita dan tujuan ke depannya sih. Akan fokus di invest sama di bisnis sih. Kalau itu jadi tujuan, jadi cita-cita, kayaknya berarti kalau bisa dibilang Kevin lebih senang yang bisnis ya. Aku kasih tahu ya, basicnya aku sangat introvert orangnya. Aku tipikal yang bisa dibilang yang nerd, yang depan buku. Aku senang baca buku. Oh gitu. Ya, aku senang belajar. Introvert ya. Introvert. Aku nggak tipe yang misalnya diajak nongkrong kayak anak-anak Jaksel ya, diajak nongkrong ngopi-ngopi yuk, apa nongkrong-nongkrong minum-minum. Aku nggak ke situ orangnya. Keren loh. Keren. Aku mungkin agak dikit ya dibanding anak muda pada umumnya ya. Oke. Yang kayak aku mungkin ada sih, coba ya cuma beberapa palingan sih. Begitu. Tapi serius keren kan? Maksudnya gimana ya? Di tengah godaan namanya dunia entertain gitu ya. Oh iya. Ya you know lah, lebih tahu lah ya. Ya, kalau kita bayangkan kan ya mau gimana lingkungannya kayak gitu ya. Kalau bisa menjaga diri tuh aduh super keren lah kalau untuk kita yang sebagai orang awam gitu ya. Iya, itu sebenarnya balik lagi tergantung mindset sih ya, tergantung pola pikir kita mau yang arahnya kemana nih. Tapi memang benar kalau katanya Kang barusan kan ya banyak godaan sana sini, banyak bisikan sana sini lah, memang benar sih. Cuma itu balik lagi tergantung pribadi kita sih. Kalau menurut aku ya, apalagi kita tambah dewasa harusnya lebih bijaksana lah. Berarti mungkin kuncinya antara kita ngikut dengan lingkungan atau kita yang bisa mewarnai lingkungan. Mungkin kayak gitu ya. Kevin memilih yang aku enggak nih, enggak mau ke situ. Iya, mau kayak gitu mungkin. Gitu aku ya? Lebih iya jujur aku temen pilih-pilih ya Kang ya. Ya karena kan enggak semuanya kita pantas berteman sama mereka, dan juga kadang kan kurang nyambung Kang ya. Ya, nggak semua orang kita bisa ngobrol terus nyambung nih sama dia. Wah, kayaknya kita hebat banget kalau bisa begitu kan. Iya. Dan makanya aku lebih sering ya pilih-pilih sih. Lebih suka teman yang berkualitas sih obrolannya. Ya, walaupun mungkin nggak banyak tapi benar-benar sahabat sejati gitu ya ceritanya gitu. Kualitas lah. Ya, memang
mungkin kita pada saatnya nanti akan harus memilih mana yang benar-benar sahabat dan mana yang hanya Iya. ya datang pas lagi saatnya senang, pas susah ada yang ninggalin Itu dia. gitu ya. Kebanyakan gitu kan. Oke Vin, ini ada request nih. Ya, boleh Kita break dulu katanya. Oh boleh boleh. Gitu. Boleh, boleh. Break apa ini? Makan dulu kita. Makan dulu katanya, gimana Vin? Boleh. Boleh ya? Aku sih ngikut aja. Oke. Oke Vin, tadi kalau karir udah nih, terus apa namanya bisnis kita udah ngomongin, jadi karyawan pun udah ngomong. Tadi Kevin kan bicara bisnis, kayaknya punya angan-angan nanti suatu saat bisnis akan dijalanin lebih serius mungkin gitu ya. Betul. Jadi maksudnya serius itu apakah nyambi atau suatu saat nanti aku mau off deh dari entertain, fokus ke bisnis gitu gimana? Kalau untuk sekarang sih harus nyambi ya, karena kan Oke. masih proses syuting juga kan. Cuman ya kalau misalkan nanti mungkin udah makin tua, mungkin udah di atas 50 tahun, mungkin aku bakalan ya lebih fokus ke bisnis sama ke invest aja sih. Oh gitu ya. Jadi sedikit banyak Kevin belajar dari pengalaman para senior artis gitu yang di masa tuanya ya sangat jauh berbeda dengan masa jayanya gitu ya Vin ya. Banyak juga ya dengar kabar yang ya beda-beda sih awalnya. Mungkin kalau yang udah terbiasa dari mudanya di dalam dunia bisnis ya mungkin di masa depan lebih bagus lah gitu kan, lebih apa namanya sustain, lebih stabil gitu kan. Oke. Cuman kalau misalkan gak di dunia bisnis mungkin ya pindah lain bidang atau kemana, banyak juga sih contoh macam-macam. Oke. Tapi kalau boleh memilih tadi ya bisnis jadi cita-cita Kevin ya ke depan gitu ya. Gini Vin, dari tadi kita udah ngobrolin ya banyak tentang Kevin gitu. Kalau melihat Kevin ini kan masuknya generasi milenial. Belum Gen Z ya? Belum ya? Belum, udah milenial. Masih milenial. Milenial. Jadi bisa nggak kira-kira Kevin ngasih apa ya tips and trick gitu untuk para milenial dan Gen Z barangkali? Bagaimana cara memilih karir yang bijaksana gitu ya? Gimana Vin? Kalau menurut aku sih ya mungkin kalau orang-orang yang zaman dulu ya, kalau zaman dulu kan mungkin pengennya mungkin dapat anak atau ya anaknya anaknya pengen yang kerjanya kayak udah jelas gitu, kayak yang berseragam misalkan kayak untuk negara gitu ya, BUMN gitu lah, atau ya PNS gitu kan. Kalau zaman dulu ya mungkin ya. Tapi kalau sekarang sih udah beda ya menurut aku ya, terutama mungkin untuk ya para Gen Z ya yang 2000-an ke atas, mungkin udah banyak inovasi gitu, dan zaman kan berubah ya, terus juga ya uang currency juga ada sekarang digital. Iya benar. Terus ada juga saham sih udah lumayan lama. Saham udah lumayan lama sih, cuman kan sekarang banyak juga yang main masih muda-muda ya, bahkan masih 20 tahun 21 22 dan udah skillnya udah lumayan sih sebenarnya, kenal juga aku beberapa orang. Dan mereka berani main itu ya. Gitu ya. Jadi udah inovasi ya sekarang ya, udah zaman udah nggak kayak tahun-tahun mungkin 80-an gitu ya. Iya. Jadi mungkin untuk karir kalau menurut aku sekarang untuk bekerja di media udah lumayan sustain sih. Kayak misalkan jadi influencer, jadi contohnya jadi YouTuber, atau jadi TikToker gitu, selebgram ya, namanya selebgram. Sekarang cukup menjanjikan. Aku bisa bilang cukup menjanjikan. Dan bahkan bisa meraih banyak penghasilan dari situ. Ya. Sekarang banyak banget anak-anak muda ya. Kalau misal gini Vin, kalau dikaitkan dengan tadi kan pola pikir barangkali orang tua di zaman dulu ya, tahun 80 90-an itu kan tadi berseragam, PNS dan lain sebagainya. Kalau Kevin melihat apakah ada semacam apa ya, mungkin nyambung nggak nih kondisi sekarang, mungkin orang tua sudah mulai terbuka pikirannya dan dengan banyaknya peluang yang bisa dimanfaatkan oleh para milenial dan Gen Z. Gimana? Orang tua mindsetnya beda-beda ya. Aku kenal juga beberapa para orang tua ya, karena kan sekarang yang kelahiran 80-an aja udah jadi orang tua ya, jadi ibu-ibu, udah jadi bapak-bapak ya. Ada beberapa yang masih mikirnya pengen kerjaan yang pasti aman ya, masih ada. Masih ada yang
yang pasti pengen aman yang kayak tadi sebelumnya aku sebut ya. Iya. Tapi udah banyak juga yang pola pikirnya udah nggak kayak gitu mindsetnya. Ya anaknya bahkan bisa jauh lebih banyak uang yang jadi itu trader, investor atau selebgram. Iya, Karena iya, kan iya. memang ya nominalnya ada yang besar banget sih dari hasil endorse, Oh, dari gitu ya. hasil live iya, banyak. Banyak ya yang kayak Jadi gitu. bisa anak-anak Gen Z sekarang yang dapetin 2 digit ya udah banyak yang bisa. Yang Udah nggak istilahnya harus jadi kalau ini zaman lagi. zaman dulu kan dibilang anak ingusan bisa apa sih? Tapi sekarang justru malah mereka yang duitnya paling banyak mungkin ya. Iya. Atau gimana, Vin? Sekarang dari umur 15, 16, 17 saja udah yang aktif banget sosmed ya. Udah ada beberapa jadi selebgram. Beberapa Apalagi ya. yang udah 20 ke sampai 30 tahun udah banyak yang dapat penghasilan gede. Gitu ya. Iya. Artinya gini, Vin, kalau kalau kita melihat kondisi saat ini di mana dunia memang sangat sangat cair ya dengan perubahan yang begitu cepat. Ya. Namun dibarengi dengan apa istilahnya peluang yang lebih banyak. Tapi mungkin asalkan ya kitanya bagaimana bisa menangkap peluang itu mungkin. Gimana, Vin? Betul. Ya. Kalau opportunity selalu ada aja sih. Kayak misalkan ya aku bisa bilang yang kerja di negara lain juga banyak yang anak-anak muda kan. Iya. Atau banyak juga yang kerja pelayaran. Yang memang sih nggak pulang-pulang, tapi sekali pulang sangat cukup gitu uangnya untuk 5 bulan ke depan gitu ya. Ada juga yang pilih pekerjaan gitu. Jadi sekarang sebenarnya dunia udah nggak tabu ya. Ilmu juga sekarang kan terang-terangan ya. Iya. Kita nonton di ya any platform lah, di TikTok, YouTube udah banyak ilmu dikasih dengan gratis. Ilmu-ilmu trading, ilmu-ilmu bagaimana cara cari uang, bagaimana cara memutar uang, udah ada secara gratis. Jadi sekarang informasi udah terang-terangan dikasih, tinggal mindset kita aja, mindset anak muda mau arahnya mau kemana nih. Menurut aku sih gitu. Nah, kalau Kevin sendiri nih, dari yang sudah disebutin tadi, pernah nggak dulu nih waktu masih ya mungkin umur-umuran remaja gitu ya, nyoba-nyobain yang semacam jadi apa tadi YouTuber misalnya atau jadi apapun itulah gitu. Pernah nggak Kevin nyoba-nyoba gitu? Untuk ke digital ya, untuk ke sosmed sih paling so far. Kalau ke YouTube belum, kalau ke IG sama TikTok udah lumayan aktif. Kayak live TikTok lumayan sering sih. Ya, yang artinya yang menghasilkan uang. Sudah sampai segitu. Tapi bukan nominal besar ya. Oh, Enggak, gitu. masih biasa lah, sangat kecil lah makan. Oke. Masih banyak yang lebih besar. Oh gitu. Nggak tertarik lanjutin itu? Ya pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya. Sambil belajar juga kan. Oh gitu. Kita harus belajar juga. Kan udah dari dulu, udah pintar kali. Cuman ya mungkin public speaking sama interpersonal skill masih perlu di-upgrade sih. Aku juga kan hobi baca buku ya. Aku juga kadang-kadang kalau misalkan lagi di rumah aja jadi selingan gitu, Kang. Oke. Kalau misalkan lagi ada waktunya buat live, aku live. Oh gitu. Jor-joran bahkan live-nya bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam pernah satu hari. Dan dikasih ritme waktu. Bisa siang sambung ke malam, siang sambung ke sore gitu. Tapi untuk sekarang sifatnya masih ya kayak ngisi waktu daripada boring gitu. Ya live kayak gitu ya. Iya. Atau gimana? Iya kayak gitu ya. Ngisi waktu juga. Kalau enggak, kalau lagi di rumah aja diselingin sama baca buku sih. Karena dengan baca buku tuh menurut aku nge-upgrade otak aku jadi lebih berisi gitu. Ini menarik nih, menarik. Serius. Untuk generasi milenial dan Gen Z ini baca buku kan kayak sesuatu Boring. yang jadi agak aneh juga kalau buat aku ya mikirnya gini. Generasi sekarang kan buka apa ini? Seret. Semuanya digital. Iya. Ini masih baca buku gitu. Aku masih baca buku. Tuh gimana nih? Apakah apa ya? Kuno banget nih masih baca buku atau gimana nih pendapat Kevin dengan fenomena kayak gitu? Karena kalau aku secara pribadi lebih nyaman di buku. Oh gitu. Kalau digital juga bisa. Kayak misalkan contohnya baca skrip ya sebelum syuting. Aku tetap lebih mau skrip yang printed. Oke. Yang aku pegang, yang dipegang di tangan gitu, yang berbentuk buku printan gitu, dibanding yang baca dari HP bisa juga. Cuma kalau di yang udah dicetak, buat aku lebih dapet feel-nya. Oh gitu ya? Kalau aku ya. Oh gitu. Pasti ada juga orang yang sependapat sama aku, tapi mungkin kebanyakan
sekarang udah versi digitalisasi, baca bisa dari iPad Iya, gitu iya, kan, iya, betul, dari betul. dari handphone. Iya, iya, iya. Kalau aku tetap, aku lebih dapat feel-nya yang udah dicetak printer. Oke, Kalau aku. iya, iya. Dan mungkin gini, Vin. Tadi kan Kevin kalau di waktu senggang gitu ya baca buku, berarti ya baca buku ini bisa sebagai tadi menghilangkan kepenatan, mungkin menghilangkan kejenuhan karena syuting capek. Ya ada masanya jenuh tadi itu ya. Gitu ya mungkin ya. Masa Atau jenuh ya. gimana? Setiap kerjaan pasti Pasti juga, ya. aku tuh kerja di penerbangan juga ada. Karena kan ya terbangnya ada yang ngalong gitu istilahnya, Oke. dari pagi ke, dari malam ke pulang ke pagi. Jadi kayak waktu diputer-puter gitu, ada yang selalu 3 hari subuh terus gitu. Ya. Ada masa jenuh dan ada masa capeknya. Ya, ya. Oke, Vin, kita udah ngobrol banyak ya. Jadi udah ngulik nih siapa Kevin, terus tadi bagus banget nih ya, maksudnya Kevin sebagai seorang milenial ternyata juga wawasannya sangat sangat luas, dan yang tadi saya menarik ya, buku. Ini Buku ya. serius, ini udah nggak ya, buatku tuh jarang gitu milenial baca buku senyaman itu. Tapi ini oke lah, setiap orang punya punya ketertarikan, punya kecenderungan masing-masing kan. Ya inilah Kevin. Kalau kamu ya silahkan punya pilihan masing-masing kan. Gitu. Saya kira itu. Vin, kalau misalnya nih ya ada fans gitu, pingin, Vin boleh nggak sih kalau aku nih kontek-kontekan nih di medsos gitu, kira-kira boleh nggak? Boleh, boleh, Boleh boleh, ya? boleh banget. Ada IG aku ya, Instagram, Kevin Lucas, N-nya double, gampang tuh. Oke, Kevin Lucas. Kevin Lucas. Bukan pakai C. Oke, siap. Nanti di sini nih ada di sini. Ada ya. Terus satu lagi TikTok ya. TikTok. TikTok sama Kevin Lucas Real. Oh, oke. Bukan N-nya double, Kevin Lucas Real. Oke. Gampang banget. Nanti bisa dicek sendiri ya, di sini ada nih. Oh ya, aku sering sharing juga sih apa yang aku dalemin, apa yang aku pelajari, termasuk ya yang tadi udah beberapa udah kita bahas sih. Tapi kalau mungkin sedikit spill nih ya untuk para fans ini, Boleh. Kevin lebih senang ngobrolin apa sih kalau di medsos? Ngobrolin soal ini pribadi aku ya, yang Ya, aku seneng ya. Aku senangnya ngobrolin soal finance. Oh, finance, Keuangan okay. Ya, investing gitu-gitu. Karena buku yang aku baca juga rata-rata finance bukunya. Maksud saya dengan gini, dengan fans pun aku bahas. Gitu. Ada beberapa aku bahas. Oh, gitu. Dan udah banyak pasti. Ini kalau ada yang nonton pasti udah tahu. Oh, gitu ya. Udah banyak yang tahu. Tapi unik. Ya, maksudnya artis gitu loh ya, ngomongin finance gitu kayaknya kan berat. Beda dunia gitu. memang. Iya, tapi lebih ke dunia ke mungkin para ekonom gitu ya. Gitu. Jadi, aku juga ngomong sama misalkan punya teman yang kuliahnya manajemen, ekonomi atau accounting ya, akuntansi. Pasti mostly nyambung ngomong sama aku. Karena aku nggak lulusan itu, tapi yang aku baca buku-buku soal itu. Jadinya wawasannya ya belum jago, tapi ya udah cukup nyambung lah kalau ketemu teman-teman yang lulusan itu tadi. Ya. Jadi semakin menguatkan nih Vin, bahwa sebenarnya generasi milenial ini bukan yang mungkin dicap kosong, dicap enggak kayak anak kemarin sore, ternyata kayak Kevin juga di medsos padahal ya ngomongin sesuatu yang tidak ringan gitu ya, tetapi iya lumayan ya. Ya faktanya Kevin bisa gitu. Bisa sih, karena itu tadi balik lagi tadi mindset, karena memang kebetulan aku sukanya belajar. Jadi dibanding nyuruh bukan nyuruh ya, ngajak kayak hangout ya, ngopi-ngopi ke mall ya, aku lebih milih untuk sendiri aja di rumah dan ngulik buku, nyelesain buku yang aku udah baca gitu sih. Jadi mungkin gini, buat developers nih ya, ini artis lah ya, belajarnya masih gitu. Mungkin kalian kayak gitu nggak ya? Jadi kalah nih sama artis gitu ya. Nah mungkin ini bisa jadi motivasi lah ya. Walaupun artis tidak meninggalkan belajar, terus membaca, terus mengupgrade diri sendiri ya. Jadi gitu ya. Oke Vin, terakhir ada closing statement. Ya kata-kata buat ini aja ya, buat para milenial dan Gen Z ya. Gen Z kan di bawah aku berarti ya. Gen Z ya, buat para Gen Z lah kalau bisa lah ya. Aku juga sempat masuk di dunia
kita udah sempat bahasnya customer service di dunia hospitality, Hmm. karena dunia airline kan dunia pelayanan ya, Iya. dunia jasa. Jadi yang dimana dunia itu membutuhkan sopan santun yang lebih tinggi dibanding yang lain-lain. Karena kita kan servis ya, kita ketemu penumpang itu raja gitu loh. Kita melayani dan memastikan keselamatan di setiap penerbangan yang kita aktif sebagai kru ya. Jadi Genzi sekarang hebat-hebat, bagus-bagus, inovasinya keren-keren, dan udah banyak juga menghasilkan uang yang banyak gitu, sukses gitu Genzi. Cuman ya balik lagi sih, kalau menurut aku sih tetap mengutamakan kesopanan, etika, attitude. Karena kalau kita memang orang yang beretika gitu, kita baik sama orang, kita mau bantu orang, kita tidak sombong, ngomongnya tidak boleh ngomong kekinian, nggak ada masalah dan nggak dilarang, as long itu sesama teman kita, misalkan sesama ya saya 19 tahun, kamu 18 tahun, boleh dong kita akrab nih, kita ngomongnya agak-agak ya lu gue apalah bahasanya itu. Tapi kalau misalkan sama orang yang mungkin lebih tua, 8 tahun, 10 tahun, 15, 20 tahun, ya kalau bisa agak-agak wise lah gitu, sopan, kita baik sama orang, gak usah pakai bahasa-bahasa kotor. Karena kan kalau kita jujur, menurut aku ya, kalau kita ngomongnya sopan, tutur kata kita nggak kotor, itu menambah orang akan bisa jadi kagum sama kita. Karena respect, karena kita nggak menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Bukannya berarti bukan anak gaul, enggak. Anak-anak kayak anak-anak kutu buku, anak-anak nerd juga diajak gaul sebenarnya bisa juga. Cuma kan mereka lebih memilih fokus untuk ke memperdalam ilmu, mungkin skill gitu kan. Kurang lebih itu aja sih. Tapi ya mayoritas sudah pada keren-keren sih anak-anak sekarang. Udah pada pinter-pinter, banyak yang pinter. Sepakat. Jadi attitude. Iya, kalau aku orangnya ya pribadi ya, ini disclaimer opini aku ya. Kalau aku yang aku paling kedepankan di itu sih. Walaupun dulu aku pernah juga di usia yang sangat muda ya, kayak kita sebut aja lah 18, 19, 20, 21, mungkin lagi masa-masa semangat banget nih, masa nongkrong, masa-masa pulang pagi, masa-masa itu pernah ngerasain juga. Karena aku dulu temen banyak juga kan bergaul sana sini, bahkan sama orang-orang asing, mungkin banyak kan di aku tinggal di Jakarta ya, banyak lah anak-anak gaul gitu ya. Sempat juga berapa kali ditegur sama orang. Mungkin karena kurang sopan apa ya. Tapi dari situ aku belajar dan aku mau mengupgrade diri aku gitu. Dan aku mau belajar untuk bagaimana supaya bisa lebih sopan sama orang, bisa lebih etikanya lebih baik. Karena kalau kita good attitude tuh, yang mau main sama kita bisa lebih banyak lagi, menurut aku. Berarti terus belajar, attitude-nya dijaga. Oke, Vin, thank you ya. Thank you, sama-sama nih Kang. Ya, udah hadir di podcast Universitas Nusa Bangsa. Mudah-mudahan so inspiring lah. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat milenial dan Gen Z untuk bisa apa yang positif dari obrolan kita bisa diambil, dan kalau memang ada yang nggak cocok ya silakan pilih aja. Saya kira itu ya, Vin. Kita ketemu lagi ya. Jangan kapok ya. Nanti kalau kita undang mau kan? Boleh dong, dengan senang hati lah. Oke guys, ONB Lovers, kita akhiri ya. Kayaknya udah sampai di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih kehadiran Kevin di sini. Kami sangat senang ya dengan cerita-cerita yang sangat luar biasa tadi. Oke, kita ketemu lagi di lain waktu di episode datang dengan tamu-tamu yang tidak kalah istimewa, tidak kalah menarik, dan akhir kata, Nusa Bangsa Solusi. Udah, sip.